Baik pemirsa, setelah tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi lintas Borneo, tentu saja kali ini juga kita akan mengangkat berbagai yang khas-khas atau ragam dari seluruh Kalimantan, tentu saja dalam segmen Khas Borneo berikut ini. Ya pemirsa, ini Borneo, kita mengawali Khas Borneo kita pada pagi hari ini melalui aneka bubur dan kue tradisional khas Banjar menjadi buruan pecinta kuliner di Kota Baru. Selain menawarkan cita rasa legendaris, harganya pun ramah di kantong. Penasaran bagaimana kenikmatan cita rasa bubur Banjar? Berikut liputannya untuk Anda. Beragam kuliner khas Banjar tersaji menggugah selera. Mulai dari bubur gunting, baayak, kacang hijau, kolak, hingga sumsum. Semuanya dapat dinikmati dalam satu tempat. Bubur gunting dan bubur baayak sendiri merupakan jajanan tradisional yang memiliki cita rasa manis dan gurih dari santan khas Banjar. Tak hanya itu, beragam kue khas Banjar juga tersedia, seperti lapis coklat, lapis India, lapis pandan, serta aneka kue tradisional lainnya. Pengunjung juga dapat menikmati bihun mie habak dan berbagai jajanan pasar yang menambah pilihan kuliner. Biasa yang jualan ini sepupu, karena sepupu ada kesibukan lain jadi udah ganti. Apa aja yang dijual di sini, Kak? Berbagai banyak macam bubur. Bubur apa aja, Kak? Bubur ayam, bubur gunting, bubur intel beruang, bubur ketan, dan ada kolak pisang. Dari jam berapa bukanya, Kak? Tergantung, bisa jam 8 atau setengah 9. Menariknya, seluruh hidangan menggugah selera ini dibanderol dengan harga terjangkau. Mulai 2 hingga 10.000 rupiah saja. Pengunjung sudah dapat menikmati lezatnya sajian khas. Terus kalau ini buburnya juga sering juga. Bisa beli buburnya, tapi seringan beli mie. Terus di sini makanannya apa gimana? Enak-enak atau gimana? Enak-enak kalau rotinya enak juga, kalau buburnya enak-enak juga. Sering beli bubur gunting. Untuk harganya gimana? Terjangkau aja sih. Bagi yang penasaran dengan kelezatan dan kekayaan kuliner khas Banjar ini, bisa langsung mengunjungi Jalan Pangeran Hidayat, tepatnya di seberang Masjid Miftahul Jannah Kabupaten Kota Baru. Baik pemirsa, sekarang kita beralih pada ragam lainnya di mana sebuah kolektif anak muda bernama Berkelana hadir menjadi wadah bagi pelaku UMKM dan seni kreatif untuk memperluas pasar sekaligus membangun jejaring. Melalui konser pop-up market yang digelar rutin, kelompok kaum muda kekinian ini memberikan ruang kolaborasi tanpa memungut biaya dari para tenan. Berikut liputannya untuk Anda. Berdiri sejak Januari 2026, kelompok bertajuk Berkelana berawal dari inisiatif sekumpulan anak muda yang sejak pertengahan 2025 kerap mendapat undangan dari berbagai coffee shop untuk meramaikan kegiatan pop-up market. Melihat animo yang terus meningkat, anak-anak muda itu memutuskan menjadikan kegiatannya sebagai agenda rutin. Pada awalnya, kegiatan ini menggunakan nama Plumbing Berkelana dengan memanfaatkan brand yang sudah dimiliki. Namun, agar pengelolaan lebih profesional dan memiliki portofolio tersendiri, kegiatan kemudian berubah menjadi kolektif Berkelana sehingga tidak lagi bercampur dengan akun penjualan produk. Melalui pop-up market ini, kelompok Berkelana berkomitmen memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM yang masih merintis untuk memperkenalkan produk maupun jasanya kepada masyarakat.
Seluruh tenan dapat berpartisipasi secara gratis, sementara kerjasama dengan coffee shop dibangun atas dasar kolaborasi dengan penyediaan lokasi dan dukungan dari pihak penyelenggara. Target pengunjung yang dijangkau cukup luas. Tidak hanya menyasar anak muda, kegiatan ini juga terbuka bagi anak-anak hingga orang dewasa, mengingat beragamnya tenan yang bergabung mulai dari penjual produk kreatif hingga penyedia berbagai jasa. Saya punya brand sendiri, brand Plum Ink. Awalnya saya di Wisbel, wisata belanja. Terus akhirnya saya di-invite di coffee shop untuk ngisi event, pop-up market. Kayaknya seru ya gitu, terus ketemu sama teman-teman tenan yang lain. Terus saya berpikir kayaknya asik kalau kita bikin di coffee shop. Karena kalau sendirian kayaknya agak kosong, jadi kayak oke, kita ajak aja teman-teman ini untuk pop-up di coffee shop itu sendiri. Hingga saat ini kelompok berkelana secara rutin menyelenggarakan pop-up market sedikitnya 3 hingga 4 kali dalam 1 bulan. Kolektif ini juga terus membuka kesempatan bagi para tenan baru maupun coffee shop yang ingin berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan serupa. Untuk para pelaku UMKM semua di Samarinda atau ada di Bontang, Tenggarong atau sekitaran Kalimantan Timur, boleh banget join kolektif berkelana karena kami menyediakan wadah. Itu sistemnya kolektif, kita berkelana ke coffee shop manapun saja yang mau berkolaborasi sama kami, itu terbuka sekali. Kalau mau daftar bisa di bio kami, ada kolektif.berkelana. Nanti langsung aja isi formnya, nanti akan diseleksi dan dikurasi. Kehadiran kelompok berkelana menjadi salah satu contoh inisiatif anak muda dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi. Dengan mempertemukan pelaku usaha, seniman, dan masyarakat dalam satu ruang, kegiatan ini turut mendorong tumbuhnya peluang usaha baru. Kelompok anak muda ini berharap semakin banyak pelaku seni kreatif dan UMKM mendapatkan ruang untuk berkarya, serta memperluas jaringan. Dengan dukungan berbagai pihak, pop-up market diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi lokal, sekaligus melahirkan lebih banyak pelaku usaha kreatif yang berdaya saing. Chris Dimas dari Samarinda melaporkan. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Tengah. Pemirsa, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi tempat menyenangkan bagi para siswa-siswi untuk belajar menimba ilmu dan beradaptasi antar penghuni asrama. Berikut informasinya untuk Anda. Sekolah Rakyat yang merupakan inisiasi pemerintah pusat program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terhadap pemerataan hingga pendidikan, khususnya bagi masyarakat anak-anak tidak mampu maupun putus sekolah, mendapat dukungan dan disambut antusias masyarakat di daerah. Ini dibuktikan dengan tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya pada sekolah rakyat, seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Gunung Mas. Bagi siswa, selain tempat belajar, Sekolah Rakyat juga sebagai pusat pengembangan potensi dan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Itu punya ada. Ya, enggak Pak. Kami mantan guys. Mereka juga dilatih disiplin, mandiri mulai dari hal kecil, kebiasaan hidup sehari-hari di rumah. Siswa mengaku sangat senang ikut Sekolah Rakyat, di mana keperluan mereka juga
Fasilitas semua sudah disediakan, ditambah lagi dengan sistem pembelajaran menyenangkan dengan dukungan guru-guru yang profesional, ramah, dan berdedikasi. Saya bergabung di sini karena keinginan saya sendiri. Saya ingin menjadi lebih berprestasi dan ingin sukses agar dapat membanggakan kedua orang tua saya. Saya sangat bersyukur karena dapat diterima di sini dan saya sangat senang berada di sini karena wali asuhnya baik, wali asramanya baik, ramah, bapak ibu gurunya juga baik dan ramah. Cita-cita saya yang saya prioritaskan sekarang adalah menjadi seorang guru agar saya dapat menjadi dasar untuk anak-anak Indonesia agar anak-anak Indonesia dapat sukses, berkembang, kreatif, inovatif, dan berprestasi agar negara kita Indonesia ini menjadi negara yang maju dan sukses ke depannya agar menjadi generasi emas sesuai dengan program Pak Prabowo. Saya di sini selama beberapa hari ini sangat senang dan juga sangat nyaman karena saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, suasana baru, lingkungan baru, orang tua baru. Bahkan saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih dari sini. Saya merasa sangat bangga di sini karena di sini berbeda dengan yang di rumah. Walaupun yang di sekolah rakyat ini berbeda dari yang di rumah, saya tetap menerima apa adanya. Tapi saya tetap bangga dan sangat senang bersekolah di sini. Kalau dari anak-anak, pada awal mereka masuk itu memang terlihat hal yang seperti dipaksa. Kenapa? Karena mereka biasa hidup dengan orang tuanya dengan pola kehidupan yang mungkin sangat berbeda ketika berada di asrama. Nah, setelah berjalannya waktu sampai pada hari ini anak-anak itu sudah mulai merasa nyaman dan merasa sangat dekat dengan Bapak Ibu wali asuh, dengan Bapak Ibu guru dan semua staf di sini. Dengan kepala sekolah juga mereka sudah mulai merasa nyaman. Terlihat sekali dari makanan yang disediakan sepertinya sudah cukup nyaman buat mereka, tempat tidur yang cukup nyaman juga, persediaan air dan sebagainya itu membuat mereka semakin nyaman. Sekolah rakyat terintegrasi 54 Kabupaten Gunmas diharapkan menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa-siswi yang kini berjumlah 100 orang, terbagi atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, untuk belajar dan tumbuh mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Dari Gunmas, Ulindra dan Henry Sera melaporkan. Baik pemirsa, kita langsung saja pada informasi selanjutnya. Kekayaan perairan air tawar Kalimantan menyimpan beragam spesies ikan dan keunikannya tersendiri. Untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat, UPT Agribisnis mengelola Kaiser, ikan hias yang menjadi rumah bagi koleksi ikan endemik hingga ikan eksotis dari mancanegara. Berikut liputannya. Deretan puluhan akuarium menyambut sesaat memasuki gedung Racer ikan hias UPT Agribisnis. Dari balik kaca akuarium, ikan berenang-renang, menampilkan gerakan tenang, warna terang, dan corak indah yang sedap dipandang. Salah satu koleksi yang menyita perhatian tentunya adalah ikan siluk atau arwana jenis golden red. Ikan yang dijuluki dragonfish ini adalah ikan endemik Kalimantan yang dikenal hingga mancanegara. Gerakannya tenang, berpadu dengan sisi kuning keemasan berkilau, membuatnya pantas menyandang gelar ikan sultan. Koleksi endemik lainnya ialah cana. Ikan predator air tawar ini dikenal dengan corak tubuh yang indah dengan warna-warna yang eksotis. Selain dua koleksi ikan endemik, Racer ikan hias UPT Agribisnis masih memiliki belasan koleksi lainnya. Bukan hanya menampilkan budidaya dan pemeliharaan ikan lokal, Racer ikan hias ini bahkan memiliki koleksi ikan yang berasal dari sungai Amazon. Tak hanya ikan, ada pula lobster air tawar yang dibudidayakan.
Koordinator Reser Ikan Hias UPT Agribisnis Edi Setiawan menyampaikan, dari kunjungan masyarakat, ikan hias yang menjadi favorit adalah ikan cupang. Ikan ini memang selalu menarik perhatian. Ukurannya memang kecil, tetapi ikan air tawar ini memiliki sirip dan ekor indah serta warna yang mencolok. Yang kita kembangkan khususnya di Reser Ikan Hias itu ikan cupang atau beta, dan juga ikan mas kopi juga kita kembangkan juga, ikan seperti macam ikan kecil moli, ikan pelati juga kita kembangkan. Tidak selalu mulus. Edi menyebutkan pihaknya menghadapi tantangan terbesar yakni air yang menjadi media utama tempat hidup dan budidaya ikan. Di kota Pontianak, air ber-pH asam, sehingga butuh treatment khusus agar ikan-ikan bisa hidup dan berkembang dengan baik. Tantangan itu air. Jadi kami itu di sini itu memelihara air. Air itu sudah sehat dan air itu sudah bisa untuk digunakan, maka ikan juga sehat juga semua. Dan untuk penjualannya, jadi setelah hasil pemilihan itu, semua itu kita akan jual di Reser UPT Agribisnis. Tak hanya koleksi ikan yang menyita perhatian, sudut-sudut ruangan ini juga dipenuhi dengan keindahan. Terdapat aquascape, yaitu seni menata air, batu, kayu, dan tanaman sehingga menyerupai lanskap alami dasar sungai. Ada pula paludarium, yang menghadirkan ekosistem darat dan perairan dalam satu wadah akuarium. Ada pula terrarium, miniatur ekosistem daratan yang dipenuhi dengan lumut dan potongan kayu. Reser ini pun menjadi ruang belajar bagi banyak pihak untuk mengenal lebih dekat kekayaan perairan air tawar, khususnya Kalimantan Barat. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Wah, keren-keren banget tadi ya. Tentunya Kalimantan Utara juga gak mau kalah. Nah, ini Kalimantan Utara di pemirsa juga menyimpan beragam potensi wisata alam yang menawarkan sensasi petualangan sekaligus keindahan eksotis. Salah satunya adalah Gua Lapis yang terletak di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor. Tidak hanya menyuguhkan hamparan stalaktit dan stalagmit yang menawan, gua ini juga menyimpan keajaiban akustik yang menghasilkan nada layaknya alat musik tradisional. Berikut informasinya untuk Anda. Bagi pecinta alam dan petualangan, Gua Lapis di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan menawarkan tantangan yang menggugah adrenalin. Untuk mencapai lokasi ini, para penjelajah harus menyusuri medan hutan yang lebat dengan kontur tanah yang menanjak dan menurun. Kendati membutuhkan stamina ekstra, rute penjelajahan ini sangat menyenangkan dan sepadan dengan keindahan yang menanti di ujung jalur. Rasa lelah pun akan terbayar lunas saat memasuki area dalam gua. Pesona alam yang memukau langsung menyambut lewat hamparan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi setiap sudut ruangan gua. Namun daya tarik yang paling istimewa dari Gua Lapis adalah keajaiban akustik pada dinding bebatuannya. Jika diketuk atau terkena pantulan suara, stalaktit yang menggantung di langit-langit gua dapat menghasilkan pantulan bunyi yang indah. Nada ritmis yang tercipta sangat unik, mirip dengan alunan jatung utang, yakni alat musik tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu. Kini, Gua Lapis Gunung Seriang memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi destinasi wisata alam unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi kreatif di bumi Benuanta. Tentu saja dibutuhkan kesadaran bersama dari setiap pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan gua. Hal ini penting agar pesona dan nada alam di Gua Lapis tetap terjaga keasriannya hingga generasi mendatang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan.
Baik pemirsa, itu tadi seluruh rangkaian informasi telah kita sajikan untuk Anda pada hari ini. Dan tak terasa sudah 2 jam kami menemani pemirsa ini Borneo pada hari ini. Akhir kata saya Jeff Horizon. Dan saya Herinda Ingkong. Jangan lupa saksikan Ini Borneo dalam setiap edisi lainnya. Mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan tentunya untuk kita menyaksikan kembali lagi Piala Dunia yang sudah mulai 32 besar dan akan menuju 16 besar. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sports. Dan tentunya untuk mengakhiri pertemuan kita di Ini Borneo edisi kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari Fadil. Jauh di mata, dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.